Hai everyone, kalian sadar nggak sih kalau kita seringkali meniru perilaku dari lingkungan kita? Ya, kita bisa belajar banyak perilaku dari lingkungan kita loh. Yuk kita simak teorinya. Social learning theory dicetuskan oleh seorang psikolog asal Kanada bernama Albert Bandura. Bandura merupakan anggota The Center for Advanced Study in the Behavioral Science pada tahun 1969 sampai 1970. Pada tahun 1973, Albert Bandura terpilih menjadi Presiden American Psychology Association. Menurut Bandura, lingkungan membentuk perilaku, begitupun sebaliknya. Konsep ini dilabeli dengan sebutan determinisme resiprokal, yaitu suatu proses di mana dunia dan perilaku saling mempengaruhi. Dalam teorinya, Bandura menekankan bahwa hal penting yang mempengaruhi perilaku adalah regulasi diri dan modeling, atau pembelajaran observasional yang lebih dikenal sebagai teori pembelajaran sosial. Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar prinsip teori belajar perilaku, namun lebih banyak menekankan pada kesan dan isyarat perubahan perilaku serta proses mental internal. Jadi pada teori ini ditekankan pada penggunaan penjelasan reinforcement eksternal dan kognitif internal. Menurut Bandura, modeling merupakan hal yang penting dalam pembelajaran, karena sebagian besar orang belajar melalui pengamatan selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Pembahasan berikutnya yaitu konsep-konsep social learning theory. Yang pertama, saling menentukan atau determinis reciprocal. Cara pendekatannya lebih menekankan pada tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang dilakukan terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Determinis reciprocal ini merupakan konsep yang penting untuk memahami tingkah laku manusia dan menganalisis peristiwa psikososial di berbagai tingkat komplektivitas, serta konsep ini juga penting dalam perkembangan intrapersonal dan fungsi interaktif dari organisasi. Yang kedua, ada tanpa penguatan atau beyond reinforcement. Dengan konsep ini, orang bisa belajar untuk melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan mengulangi apa yang orang itu lihat. Belajar dengan observasi tanpa ada penguatan di dalamnya berarti tingkah laku manusia ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Dan yang ketiga, ada kognisi dan regulasi diri atau cognition or self-regulation. Konsep Bandura ini menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur dirinya sendiri dan mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan dan membuat konsekuensi kepada diri sendiri atas apa yang sudah dilakukannya. Kecerdasan kognitif adalah sarana yang kuat untuk menangani lingkungan, contohnya dengan menyimpan pengalaman atau ingatan dan menggambarkan imajinasi untuk kepentingan tingkah laku ke depannya. Ciri-ciri social learning theory. Pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model dapat dipelajari dengan melalui bahasa, keteladanan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan kecakapan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai modelnya. Yang keempat, pelajar mendapat kemampuan jika menemukan kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajarannya antara lain perhatian, mengingat, peniruan, tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, dan penguatan yang positif. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam social learning theory. Yang pertama adalah harapan adalah konsep pertama dalam teori belajar sosial. Harapan atau ekspektasi berarti pengetahuan seseorang harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungan, dan kepercayaan terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungan. Yang kedua, belajar observasional berarti seseorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Seorang individu akan mengenali perilaku orang lain, menyesuaikan dengan dirinya, lalu menirukan perilaku tersebut di masyarakat. Semua yang ia ketahui berasal dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, kapasitas behavioral merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Peran orang lain mungkin dapat mempengaruhi perilaku seseorang guna mengubah perilaku agar diterima masyarakat. Yang keempat, ada efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang yakin terhadap pengetahuannya, ia akan bertindak berdasarkan pengetahuannya. Yang kelima, determinisme resiprokal, yaitu orang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Ketika seorang berada di satu lingkungan, dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Yang keenam, ada reinforcement, yaitu respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku. Selanjutnya adalah kelebihan teori belajar sosial. Yang pertama lebih menekankan kepada lingkungan dan perilaku seseorang, kemudian dihubungkan dengan
sistem kognitif orang tersebut. Menurut Bandura, tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat interaksi antar lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Yang kedua, sebagaimana pembelajaran, yaitu melalui pengamatan yang dapat terjadi melalui kondisi yang dialami seseorang. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan antar manusia, artinya sesama manusia itu saling berhubungan antar satu sama lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan di antaranya. Yang keempat adalah memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena kehidupan bersama seseorang saling bertukar informasi dan pikiran dengan sesamanya, karena dengan berinteraksi dapat dipastikan akan mempengaruhi atau mengubah cara pandang manusia sebagai dari proses pembelajaran seseorang. Yang kelima adalah seseorang mampu mengenali lingkungannya, di mana akan ada pengalaman dan pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil interaksi yang dilakukan. Kelemahan teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik, karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Terdapat beberapa jenis peniruan. Yang pertama, peniruan langsung. Kedua, peniruan tak langsung. Ketiga, peniruan gabungan. Keempat, peniruan seketika atau sesaat. Dan yang kelima, peniruan berkelanjutan. Contoh kasusnya adalah, misalnya seseorang sangat menyukai suatu artis, maka orang tersebut akan meniru segala perilakunya. Atau misal, artis tersebut menyukai brand barang tertentu, maka orang itu akan meniru dengan membeli brand tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar berperilaku, tetapi lebih memberikan penekanan pada efek dan isyarat pada perilaku serta proses-proses mental internal. Inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan dan peniruan. Teori pembelajaran sosial menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif, yang berupaya membuat pilihan, menentukan keputusan, dan menggunakan proses-proses perkembangan yang ada untuk menyimpulkan kejadian serta komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, sekarang sudah paham kan tentang social learning theory dari Albert Bandura? Jangan lupa untuk mengambil sisi baik dan membuang sisi buruk dari suatu perilaku ya. Sampai jumpa lagi.